Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Christina Lebensyantap dengan NIM 11S25008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Pempros Code Unit 10 dengan materi Reusable Units dan Indirection. Pertama sekali dari modulnya, kita membuat file labmat.h sebagai file headernya. Di sini, file ini hanya untuk mendeklarasikan sebuah fungsi dengan fungsi add tanpa mengisi atau menyertakan isi dan implementasinya. Kemudian kita membuat file math.c sebagai source filenya. Disinilah source filenya atau implementasinya diambil untuk main.c-nya atau tampilan layarnya ketika kita ingin membuat output sebuah fungsinya, memanggil fungsi dari libnet.source-nya. Source-nya. Disinilah menunjukkan hasil penjumlahan dari source libnet.c return A ditambah B. Kemudian pada latihan yang kedua, point pointer test. Pada latihan yang kedua ini, eh, penggunaan pointer dalam pass by reference. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Program ini menggunakan simbol in% untuk mengambil alamat memori dari sebuah variabel, kemudian simbol bintang untuk mendefinisikan pointer dan mengakses nilai yang tersimpan di alamat ini melalui proses yang disebut deference. Deference pointer untuk mengubah nilai asli di alamat tersebut. Dalam kode ini yang dibuat variabel dengan nilai awal tertentu dikirim mengirimkan alamat memori dari variabel nilai menggunakan dan ubah nilai. Ini maksudnya nilai awal tertentu dikirim ke dalam fungsi dengan cara mengirimkan alamat memorinya. Di dalam fungsi ini nilai variabel diubah melalui pointer sehingga perubahan yang terjadi dalam fungsi akan langsung mempengaruhi data aslinya atau data awalnya. Inilah perbedaan pass by value dan pass by reference. Pass by value kita hanya mengganti salinannya saja, tetapi pada akhirnya yang dijalankan adalah data awalnya. Sedangkan pass by reference karena ini yang diubah nilai dalam alamat memori, maka nilai atau data aslinya juga akan ikut berubah. Konsep program ini penting digunakan dalam pengolahan data yang kompleks seperti array. Kemudian untuk tugas yang pertama, eh, sama seperti sebelumnya, pangkat DH. Kita disuruh untuk eh, menghitung nilai pangkat dari suatu bilangan tanpa menggunakan fungsi bawaan seperti poll. Sama seperti latihan yang satu, kita mendeklarasikan fungsinya di pangkat.h. Integer hitung pangkat, integer basis, integer eksponen. Kemudian file source-nya berisi di pangkat.c. Di sini implementasinya akan berjalan melalui perulangan, dihitung dengan basis yang diinisialisasi dengan nilai 1. Kemudian dikalikan secara berulang dengan nilai basis sebanyak jumlah eksponen yang akan diberikan. Dengan code seperti ini, menunjukkan bahwa fungsi dapat digunakan secara berulang walaupun dengan program yang berbeda. Sehingga kita tidak perlu menulis ulang code yang sama. Fungsi mainnya berada di main1.c. Kemudian untuk tugas yang kedua, seperti yang pertama, statistik.h. Di sini mendeklarasikan fungsinya. Eh, Float array, integer ukuran, float tertinggi, float terendah, dan float rata-rata. Kemudian file source-nya berada di statistik.c. Di sini melakukan menghitung
eh, nilai mahasiswa yang tertinggi, nilai terendah, dan rata-ratanya. Fungsi ini dibuat tidak mengembalikan nilai melalui return, melainkan menggunakan parameter pointer untuk menyimpan hasil perhitungannya. Hal ini dilakukan karena dalam bahasa C, sebuah fungsi dapat mengembalikan satu nilai secara langsung, sehingga pointer digunakan untuk mengatasi keterbatasan ini dengan mengirimkan alamat variabel sebagai parameter. Kemudian array ditelusuri menggunakan perulangan untuk menentukan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya, serta menghitung total nilai yang akan menghitung nilai rata-ratanya. Hasil perhitungannya disimpan ke dalam variabel yang alamatnya dikirim ke fungsi main 2.zip. Secara keseluruhan, code ini merupakan pemahaman bagaimana menulis program yang terstruktur dan efisien, menggunakan fungsi yang sama walaupun dalam program yang berbeda. Sekian dari penjelasan code praktikum week 10, Pak. Terima kasih.